Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Halo Sahabat Sechan, balik lagi nih sama Raka Wirasatria di Ngulik-Ngulik Sehat di Makanan Vegetarian. Nah, di sini aku tuh lagi di daerah Pluit Karangtimur, tepatnya di Jakarta Utara. Nah, di sini kebetulan ada salah satu restoran makanan yang menyediakan vegetarian, yaitu Vegetus Vegetarian. Kira-kira menunya apa aja sih yang disediain? Apakah enak? Atau biasa aja? Tapi kayaknya enak sih Sahabat Sechan. Langsung aja yuk kita ulik nih makanannya ada apa aja sih. Yuk. Nah Sahabat Sechan, sekarang saya udah bersama salah satu owner dari Vegetus Vegetarian. Nah, kita sulang dulu dong. Oke, siap. Oke, baik. Mantap. Ini kalau kayak orang-orang Jepang gitu, jadi kalau mau ngobrol tuh bersulang dulu. Oh, biar kelihatan gantengnya, yuk kita buka masker dulu nih. Biar. Ya. Iya. Boleh Kak, diperkenalkan ke Sahabat Sechan di rumah? Oke, halo Sahabat Sechan semua. Perkenalkan, nama aku Bravo Wita. Jadi saya selaku owner di restoran Vegetus Vegetarian ini. Jadi sekedar info aja, untuk Vegetus Vegetarian ini kita saat ini punya 2 cabang. Jadi satunya ini yang sekarang lagi dilihat itu di cabang Muara Karang. Yang satu lagi itu kita sudah buka di area Serpong daerah Tangerang gitu. Nah, jadi Sahabat Sechan cukup banyak juga ya cabangnya ya, nggak cuma di Pluit Karang doang nih, ternyata ada di daerah Serpong dan sekitarnya juga ya? Iya Kak, betul. Nah, ini saya manggilnya abang atau kakak nih? Saya enaknya gimana deh? Oh, iya. Kakak juga nggak Ini apa-apa karena nih. yang nonton ini wanita kayaknya ya, jadi kayaknya manggilnya kakak aja kali ya. Oke, ikut. Kalau abang Betawi banget kayaknya. Tuan banget mungkin. Oke. Jadi ini kayaknya kalau untuk konsepnya nih menarik juga ya, karena kalau saya lihat-lihat ini sedikit kayak ke budaya-budaya Asia Timur ya, Chinese gitu. Sama ada kayak unsur-unsur mungkin kalau bisa dibilang tuh agama Buddha ya. Bisa dibilang. Nah, mungkin bisa dijelasin tuh, mungkin Sahabat Sechan pada penasaran kira-kira konsep yang ada di Vegetus Vegetarian tuh seperti apa sih? Ya, monggo Kak. Oke. Jadi sebenarnya untuk restoran Vegetus Vegetarian itu kita konsepnya ini sebenarnya lebih ke arah Chinese food. Kita fokusnya ke Chinese food tapi ya kita juga mungkin beberapa juga menu untuk beberapa yang juga mengusung ke Indonesian food. Tapi di sini yang lebih kita tekankan di sini adalah bagaimana kita membuat Chinese food tetapi istilahnya secara rasa itu bisa diterima oleh khalayak umum. Jadi istilahnya nggak cuma untuk bisa diterima siapapun lah intinya gitu. Ya mungkin pertama kali mau nyoba Chinese food seperti apa sih gitu. Berarti untuk semua kalangan ya, berarti yang misalnya nih kayak agama Muslim kan biasanya kadang kalau untuk ke restoran Chinese food pasti bertanya-tanya ini halal apa enggak gitu, dan ternyata di Vegetus itu ada juga makanan yang halalnya juga. Betul, kayak gitu ya. betul. Gitu sih. Sama gini nih, kayak apa sih yang ngebedain Vegetus Vegetarian itu sama restoran veggie lainnya, kalau boleh tahu gimana sih Kak? Gitu. Oke. Kalau sebenarnya untuk ngomong pembeda ini sih kita lebih tekankan adalah bagaimana kita satu misi kita dan visi kita itu lebih ke arah kayak bagaimana kita bisa mencoba memperkenalkan makanan yang daging, tetapi kita mencoba untuk membuat ke versi yang vegetarian maupun yang vegan. Jadi dalam artian tidak cuman mungkin tanda kutip orang yang vegetarian yang nggak bisa makan, tapi kita mencoba untuk membawa makanan tersebut tuh bisa diterima ke seluruh orang dengan rasa yang bisa dibilang sedemikian rupa atau semirip mungkin dengan yang aslinya. Iya, gitu. berarti itu
dibilang daging pun juga bukan daging Bukan, ya. agak daging Jadi asli. kayak bisa mirip-miripin daging, mungkin itu dari tumbuhan atau apa gitu, sahabat secan. Betul, jadi ada substitusinya lah intinya. Gitu. Jadi agak-agak mirip-mirip gitulah pokoknya. Jadi sahabat secan kalau misalnya berpikir kayak mau makan daging, itu sebenarnya bukan daging, itu mungkin kayak ada tumbuhan atau kayak semacam jamur mungkin. Betul, ya, atau Kak. tumbuhan lainnya, kurang lebih seperti itu. Nah Kak, kalau boleh tahu, tadi sempat disinggung kan cabangnya banyak tuh, nggak cuma di Pluit Karang Timur, ada juga yang di daerah Serpong. Betul. Terus sama ada lagi nggak sih kira-kira mungkin ada kayak impian atau mau buka cabang lain kah di daerah tertentu gitu, di titik-titik panas Jakarta kan, soalnya kan udah banyak banget tuh orang-orang Jakarta tuh udah bisa dibilang ngebludak ya kan, kayaknya pangsa pasarnya tuh banyak juga sih yang Chinese food. Gimana sih Kak kalau ini? Sebenarnya untuk saat ini sih kita belum ada planning lagi. Cuman pasti ke depannya kita pasti akan buka cabang lagi selain di 2 ini, karena juga pasti kita ingin menjangkau lebih lah, kalau bisa satu Indonesia kalau bisa. Mantap. Tapi untuk kapannya dan di mananya pasti kalau ditunggu aja infonya, pasti kita akan info kalau ada cabang lagi. Jadi sahabat secan kalau misalnya mau buka cabang mungkin nanti bakal diinfoin di sosmednya Vegetus Vegetarian mungkin. Betul, ya kayak gitu. gitu sih. Kalau boleh tahu nih Kak, jadi di sini kan menunya beragam nih, menu vegetariannya. Kalau boleh tahu menu andalan apa sih yang ada di Vegetus Vegetarian ini nih? Kalau menu andalan sebenarnya banyak sih. Banyak ya? Banyak banget. Banyak banget ya. Cuman kalau kita yang salah satu yang paling best seller itu aku bilang babi panggang. Tapi tenang, di sini babinya bukan babi yang tanda kutip babi yang halal. Tapi di sini kita plant based, dalam artian babinya ini dari bahan dasar itu dari tepung tales dan dari kedelai. Jadi istilahnya ini juga salah satu andalan kita sih, istilahnya salah satu andalan kita yang bisa dibilang best seller kita dan sering banget dipesan sama customer gitu. Oh iya. Jadi tuh kalau kita nyebutnya tuh bipang ya. Jadi anak-anak milenial tuh taunya bipang. Jadi tuh bipang di sini tuh sebenarnya bukan dari daging hewannya itu ya, bukan ya. Oh cuman sebutan kayak di menu tuh babi panggang, padahal itu bukan babi panggang, ternyata dari bahan tales. Tepung tales dan kedelai. Tepung tales dan kedelai. Iya. Cuman buat biasanya nih yang buat orang-orang yang suka makan bipang kan biasanya takut kolesterol tuh ya. Jadi kalau main ke Vegetus Vegetarian, nah ini buat misalnya orang-orang yang veggie banget tapi pengen ngerasain rasanya babi panggang itu. Cuman itu pakai non kolesterol lah ya pokoknya. Bisa dibilang lah untuk penggantinya lah, itu bukan daging asli. Bukan daging asli. Iya. Jadi 100% aman dan sehat, non kolesterol. Nah ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya nih, kayaknya tehnya nganggur aja nih dari tadi, biar nggak seret gitu. Kita minum dulu. Oke. Mau ceritanya? Boleh lagi. Siap. Iya mantap. Jadi emang di sini tuh tehnya mirip-mirip teh tubruk gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman secan nih main pulang kampung tuh pasti bakal ngerasain teh tubruk tuh yang ada di desa-desa, enak gitu ya. Pahit-pahit gimana gitu, seger sih. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Yang soal menu andalan itu tuh kira-kira keistimewaan dari si babi panggangnya itu apa sih? Maksudnya kalau di restoran lain kan versinya begini, nah sedangkan kalau di Vegetus Vegetarian tuh versinya kayak gimana sih si babinya itu? Sebenarnya kalau kita ngomong soal babi sih, kita itu punya keunggulan tuh lebih ke arah ke bumbu. Karena karena kita bumbunya itu kita homemade. Dan artian kita benar-benar ngeracik sendiri dan kita mencoba untuk mengadjust atau menyesuaikan sesuai dengan lidah, bisa dibilang lidah para orang umumnya gitu. Istilahnya mungkin pada karakter babi panggang ini kita mungkin lebih ke arah manis. Tetapi kita juga ada rasa gurihnya gitu. Jadi yang membuat rasa babi panggangnya itu jauh lebih naik, dan itu yang jadi salah satu keandalan kita sih. Lebih dendang kayaknya ya, lebih manis-manis gurih gimana. Betul, gitu kan. Betul. Nah, ini karena istimewa banget nih ya babi panggang di sini ya, karena beda kan, maksudnya vegetarian kan. Nah, kalau dipikir-pikir kan biasanya menu vegetarian itu orang berpikir bakal jauh lebih cost-nya tuh lebih mahal ya, karena kan istilahnya tumbuhannya itu tuh agak sulit juga dicari kan. Nah, tapi kalau di Vegetus Vegetarian ini kalau boleh tahu harga
si menu itu berapa sih? Kalau untuk harga babi panggang ini kita jual di angka 50.000 untuk porsi kecil. Untuk harga kita ada 3 porsi intinya sih, ada porsi kecil, sedang dan besar. Kalau untuk kecil itu kita di harga 50.000. Untuk sedang kita di harga 75.000 dan harga besar itu kita di angka 100.000. Itu semua masih di luar dari tax 10% PPN. Jadi kalau kita lihat nih ya range harga dari yang small itu 50.000, terus yang mediumnya 70.000 dan sedangkan yang large-nya itu 100.000. Kayaknya sih masuk kocek ya kayaknya, karena terjangkau juga sih dengan menu istilahnya kan yang kita tahu tuh babi panggang itu kan lumayan price-nya agak mahal, apalagi kan apalagi nih biasanya kalau sahabat Secan suka ke Bali nih yang suka ngeliat babi-babi guling gitu kan. Nah, itu tuh babi guling tuh. Nah, itu tuh mungkin kalau di sana tuh harganya cukup lumayan agak-agak mahal ya. Sedangkan kalau misalnya sahabat Secan makan di vegetarian mungkin bisa masuk ke kocek sahabat Secan. Apalagi di sisi lain di sini juga vegetarian, sehat juga jadinya. Jadi nggak perlu takut kolesterol klub deh pokoknya. Sama tadi kan kita udah ngomongin soal harga. Iya. Nah, soal harga dan kita tuh kayaknya nggak lengkap deh kalau misalnya makan tuh tanpa adanya minum atau something like dessert ya. Jadi kayak dessert atau teman makan yang cocok nih ya untuk si menu andalannya itu kira-kira apa deh? Tapi kalau untuk teman makan tuh babi panggang sih biasanya itu enak banget kalau dicampur dengan teh. Dengan teh kita juga ada kayak Chinese tea gitu. Chinese tea bisa dicampur mungkin dengan teh jasmine. Jadi istilahnya juga mungkin abis makan itu kan bisa di cleanse juga untuk lidahnya juga dengan teh lebih bersih juga. Tapi jangan lupa sih temenin kan nasi putih. Nasi putih. Itu sudah pasti dong. Oh, itu orang Indonesia banget tuh. Nggak kenyang kalau nggak makan nasi putih. Dan juga pasti dilengkapin juga sama sayuran. Sama sayur hijau atau sayur hijau kita mungkin bisa juga dengan sayur pocai. Nah, pocai itu. Yes. Nah, ngomongin soal teh nih ya, kayaknya tuh apa sih yang bedain teh Chinese dengan teh yang biasa kita minum pada umumnya tuh apa tuh kira-kira? Kita ada salah satu karakter, yang salah satu itu adalah teh jasmine kita. Teh jasmine kita itu benar-benar dari dipetik langsung, benar dari daunnya. Oh, dipetik langsung sama daunnya. Jadi itu kalau misalkan diminum, aromanya itu benar-benar jasmine, itu bakal ketemu rasa jasmine-nya benar-benar strong banget. Terus tambah dengan ada green tea, jadi istilahnya kita bakal nemuin sensasi bakal beda dan nggak cuma kita minum jasmine kayak biasa, tapi juga ada rasa pahitnya dikit dari green tea-nya itu, jadi bakal enak banget untuk tenggorokan. Nah, pokoknya udah paket plus dah tuh, udah makan babi panggang, kalau udah agak kenyang nih bisa minum jasmine tea itu supaya menetralisir gitu, lebih apa ya, lebih fresh kayaknya, lebih fresh, jadi nggak terlalu istilahnya kalau orang bilang tuh begah gitu, orang begah gitu, kenyang banget. Iya betul. Nah, sahabat Secan, kalau diomongin soal yang itu tadi nih, yang soal kayak penyakit gitu nih. Nah, kalau itu kan yang tadi kita omongin kan orang yang sehat makan vegetarian. Betul. Nah, Kak Bravo, kira-kira kalau misalnya ada orang punya penyakit tertentu nih, misalnya kayak punya diabetes kah, punya asam lambung atau kolesterol. Nah, kira-kira aman nggak Kak kalau misalnya mengkonsumsi babi panggang yang ada di Vegetus Vegetarian ini? Oh, tentunya aman dong. Untuk babi panggang kita jualnya tentunya aman, karena selain kita menggunakan bahan-bahan dari alam ya, maksudnya bahan-bahan dari alamnya, jadi otomatis bisa dibilang untuk kadar kolesterol itu pasti rendah banget. Jadi untuk bagi orang yang mungkin takut dengan kolesterol, bisa banget coba untuk daging kita, karena otomatis kita bisa dibilang bebas kolesterol. Nah, tapi untuk misalkan mungkin orang-orang yang mungkin punya dengan masalah kesehatan lain seperti mungkin diabetes atau hipertensi, itu juga bisa konsumsi kok. Paling bisa dikonsumsi juga. Paling tetap kita akan coba menyesuaikan sesuai dengan pesanan dari customer-nya sendiri gitu. Jadi tetap jangan khawatir untuk datang ke sini gitu. Nah, ini keren juga nih sahabat Secan. Jadi selain untuk bisa makan di sini, nah nih pelanggan yang punya riwayat penyakit ini bisa nge-custom makanannya. Jadi misalnya kayak yang punya darah tinggi, nah mungkin bisa dikasih garamnya tuh sedikit atau apa. Jadi tetap tidak menghilangkan cita rasa ya. Betul. Ya kan, cuman tetap enak rasanya ala Vegetus Vegetarian ini. Betul sekali. Kak Bravo, kalau boleh tahu nih ya, kira-kira Vegetus Vegetarian itu biasanya ramenya itu nih ya, kira-kira hari apa aja sih misalnya?
Sebenarnya kalau misalkan untuk di sebelum pandemi COVID ini sebenarnya kita biasa di weekend biasa di jam siang ataupun kadang-kadang di tanggal lunar 1 sama 15 itu biasa kita sering ramai di sini. Tapi juga terkadang ada beberapa situasi yang dimana mungkin di weekday-nya agak rame. Tapi mungkin semenjak COVID ini bisa dibilang tidak menentu lah istilahnya. Jadi kadang-kadang kadang bisa rame, kadang bisa enggak. Tapi kita sekarang itu bisa bilang lebih fokusnya itu di delivery order sama di online order. Order. Jadi tuh emang lagi zamannya PPKM gini tuh masih dibilang sepi sih. Lebih ngarah ke restorannya ya. Tapi ternyata tuh di delivery ordernya justru malah rame ya. Malah rame banget. Betul. Jadi itu untuk menghindari ya, kerumunan juga mungkin mengapa karena kalau kita tim Sechan juga kalau kita perhatikan ini kena masih sepi ini ternyata efek dari si PPKM-nya itu seperti itu. Nah, tapi kalau biasanya nih ya, kalau biasanya ini kira-kira kalau lagi penuh nih ya. Ini Vegetus Vegetarian ini nampung berapa pengunjung? Kak Bravo kalau boleh tahu? Kalau misalkan untuk selama pandemi gini sih kita menampung palingan untuk di lantai bawah itu kita maksimal 75 orang. 75 orang, wow. Tapi banyak ya berarti ya? Masih lumayan lah, tapi itu udah setelah dipotong dari pemerintah juga sih. Oh iya sih. Kapasitas untuk. Tapi kalau misalnya untuk di lantai 2 ini kita maksimal menampung sekitar 40 orang kurang lebih lah. Jadi itu kalau dihitung tuh kalau bisa ratusan lebih pengunjungnya lumayan banyak juga karena kalau kita perhatiin nih kabar apa ya ini bangkunya banyak banget kan kayak kalau misalnya rame udah party deh pokoknya. Party karena rame banget kayak gitu. Betul. Ya semoga dengan PPKM ini nih COVID juga segera berakhir, semua usaha pun juga semoga lancar ya Kak. Semoga lancar kayak dulu lagi. Awal lagi. Bakal seru sih kalau rame sih, bener deh. Betul. Kak Bravo, jadi kan tadi sempat disinggung mengenai delivery order. Nah, nah kira-kira kalau misalnya mau delivery order itu ada nggak sih kayak batasan-batasan jumlah deliverynya sama itu tadi kayak misalnya jarak nih, misalnya ada nih orang dari Sukabumi atau dari Bogor nih pengennya mesennya di Vegetus ini nih, kira-kira ada ketentuannya nggak kayak gitu tuh? Oke, kalau kita untuk saat ini untuk delivery order sih kita sejauh ini cuma mencakup di daerah Pluit, Peak, Pantai Mutiara. Sejauh ini sih untuk 3 kawasan itu, tapi untuk bagian Peak itu kita ada minimal order sebanyak 150.000. Tapi selain daerah Pluit dan Pantai Mutiara kita gratiskan untuk biaya ongkirnya. Gitu. Jadi tuh karena dekat ya, maksudnya kayak kalau di sekitaran Pluit sini, nah itu bisa gratis ongkir. Cuman kalau untuk kayak di luar Pluit, nah itu 150.000 ya minimal pemesanannya itu 150.000 sahabat Sechan. Berarti yang di Serpong juga berlaku seperti itu, berarti daerah sana juga itu. Betul, kalau di Serpong juga berlaku seperti itu. Berlaku untuk seperti daerah itu ya. Serpongnya saja dia untuk gratis ongkir ya. Jadi yang dekat lah ya, bisa dibilang tuh dekat di restorannya itu gratis ongkir. Betul. Kayak gitu. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kak, nomor yang bisa dihubungin tuh untuk Vegetus Vegetarian nih kalau misalnya mau mesen tuh kayak gimana Kak? Oke, kalau untuk pemesanan kita bisa juga via WhatsApp, mungkin bisa dikontak di 0853 1141 9021. Atau juga kalau misalkan ingin order via online, kita juga tersedia di GoFood, GrabFood dan Shopee Food untuk saat ini. Nah, jadi itu udah sebenarnya komplit banget sih sahabat Sechan ya, karena udah ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food, sama bisa ngubungin nomor WA. Nah, biasanya nih sahabat Sechan nih mager nih biasanya, apalagi perempuan-perempuan kan pada males banget keluar, apalagi sekarang musim hujan, jadi lebih praktis tuh kayak mesen lewat online juga kan. Nah di sisi lain juga ada apa promo kali ya, kayak ada promo-promo gitu, potongan-potongan sih. Paling kayak gitu. Nah nih last questions nih, saya mau tahu nih Vegetus Vegetarian itu nih buka hari apa aja sih, dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, kalau kita buka sih dari setiap hari, dari Senin sampai Minggu kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam untuk saat ini. Tapi ya kita juga menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan ketentuan PPKM yang berlaku juga dari pemerintah. Oh iya. Jadi tuh ya itu lumayan loh, dari Senin sampai Minggu. Buka terus. Jadi sahabat Sechan yang misalnya pengen babi panggang tuh tenang aja. Ini buka terus pokoknya Vegetus Vegetarian tuh.
Nah, Kak Bravo, nih kayaknya kita dari tadi ngobrol mulu, tapi lama-lama perut saya kayaknya lapar sahabat secan. Ini gimana kalau kita nih saatnya masuk ke sesi unboxing menu yang ada di Vegetus Vegetarian ini nih? Boleh nggak Pak nih? Boleh banget dong. Nah, mungkin kita langsung capcus yuk, kita cobain menunya yuk. Ayo, woi silakan. Oke, yuk kita ke sana yuk. Nah, nih Kak Bravo udah kayaknya menunya. Wah, banyak banget nih, nggak habis nih kayaknya kalau sendirian nih. Mari kita duduk dulu sahabat secan. Oke, baik. Nah, Kak Bravo, saya mau tahu nih. Ini ada kayak sate gitu ya, sate ayam apa sate apa, cuman kayaknya tuh gede banget nih, kira-kira bisa dijelasin nggak Kak ininya nih? Oke, sebenarnya menu kita banyak banget sih. Oke, aku satu-satu aja ya. Oke, dari yang pertama ini salah satu best seller kita, yang tadi aku bilang babi panggang itu. Habis itu kita juga ada salah satu yang makanan Indonesia aku tadi ceritain, kita ada satu soto Betawi. Jadi soto Betawi yang ini kita tenang aja, kita ada pakai tomat, ada pakai ham sama ayam. Tapi tetap aja untuk bahan-bahannya ini tetap kita bahannya dari bahan kedelai. Jadi tidak perlu khawatir kita nggak akan pakai daging-daging asli. Lalu juga ada salah satu makanan Indonesia juga, pasti sahabat secan nggak asing banget. Ini namanya rendang. Rendang ya kan, rendang ya. Jadi tadi udah mikir ini kayaknya rendang nih udah. Itu rendang, cuman kita bahan rendangnya itu kambingnya kita pakai dari kaki jamur. Oh iya, yang ini ya, yang kayak yang hitam-hitam begini ada yang hitam-hitamnya. Lalu di sebelahnya kita ada ayam kungpau. Nah, yang ayam ini sahabat secan nih cantik banget ya tampilannya, sumpah. Ayam kungpau udah pasti dong, biasa karena kacang mede. Kita ada kacang mede, pakai paprika, terus juga ada pakai jamur dan juga ayamnya. Nah, yang tadi ditanya nih. Nah, yang terakhir nih, yang sate ini kayaknya cantik banget nih. Kalau ini sate kacang. Sate kacang ini kita bahannya dari bahan protena pipih. Protena tapi yang bentuknya pipih punya. Oh, gitu. Protena apa tuh kalau boleh tahu? Protena itu dia tuh bahannya sebenarnya dari bahan ini juga sih, dari tumbuh-tumbuhan juga sih. Oh, tumbuhan juga. Iya. Terus yang terakhir itu ini ada sop hisit jagung. Sop hisit. Ini kita bahan dasarnya dari jagung, terus ada kembang tahu dan juga wortel. Wah iya. Wah nih sahabat secan, gimana nggak ngiler nggak tuh, tampilannya keren-keren banget. Nih kebetulan saya juga istilahnya kan fotografer juga nih. Jadi kadang kalau kayak pengen foto dulu biasanya kalau sebelum makan nih ya. Karena menarik banget, warna-warnanya tuh menggugah selera nggak sih sahabat secan. Nah, sahabat secan, sebenarnya tadi tuh aku tuh udah janjian Kak Bravo sama temen kerja aku, cuman kok kenapa belum datang-datang ya jam segini ya? Belum datang. Hei Raka. Wah, ternyata ada Pak Paul. Tentang makanan sehat ya. Oh iya Pak Paul nih. Menarik sekali itu makanannya. Betul banget Pak Paul. Gimana Pak kesan melihat Wah, pertamanya? dari warnanya cakep ya? bagus sekali. Keren-keren ya Kita pokoknya. tinggal ngerasain sobat secan. Wah, mantap. Langsung disantap aja Pak gitu. Yuk sobat secan, kita cobain yuk. Ayo. Monggo. Nah, sahabat secan nih, sekarang aku udah bersama Pak Paul. Nah, gimana nih Pak Paul, kira-kira kesan pertama ngelihat babi panggang yang ada di Vegetus Vegetarian tuh gimana Pak? Saya langsung tertarik untuk mencobanya. Wih, mantap. Yuk kita coba yuk, Nah, sobat secan yuk. langsung yuk kita cobain yuk. coba babi panggang. Tetapi ini bukan babi panggang yang sungguhan ya. Iya. Ini vegetarian food yang dibentuk menyerupai menu tersebut. Nah, yang itu tadi bahannya itu dari tepung talas. Cuman berhubung kenapa Pak Paul yang saya ajak kemari karena beliau sudah pernah mencoba yang rasa aslinya ya Pak ya, rasa aslinya ya. Kak. Nah, sengaja kita ajak ke Vegetus, kira-kira nah ini Pak Paul nih yang bisa ngedeskripsiin si menu andalan di Vegetus Vegetarian, yaitu babi panggang. Nah kalau aku nih Pak, kayaknya aku tertarik banget sama satenya sih. Satenya tuh kayaknya cantik banget sahabat Chan. Yuk kita icip. Coba yuk babi panggangnya. Ayo. Tapi beda nggak Pak rasanya? Ada sama apa? Bisa. Teksturnya sama. Teksturnya sama. Yang bikin uniknya apa? Ada Mirip sih, rasanya mirip banget ya. Berarti kalau ya? lu pengen coba babi tapi tidak babi, penasaran sih sebenarnya, cuman kayak tidaklah. Terima kasih. Terima kasih. ini betul-betul bukan nggak ada ini dagingnya. Memang bukan dagingnya sih, memang bukan dagingnya. Tuh. Itu terbuat dari tepung tales kayak Jadi gitu sih. sudah on kan? Sobat secan,
Menu babi panggang ini atau bipang ya, Bipang. lebih milenial. milenialnya ternyata bukan terbuat dari daging babi. Ini terbuat dari beraneka campuran antara lain tepung, Tales yang tadi. tales. Tepung Jadi tales. sama sekali tidak mengandung unsur babi Unsur beefnya. dan gitu. tidak ada mengandung unsur yang haram. Hanya memang menunya disebutkan babi panggang. Sebenarnya itu bukan real, bukan yang sesungguhnya ya Sobat Secan. Jadi jangan terkejut Iya. bahwa jika Don't worry, di sini don't worry. jika di sini ternyata Don't worry. semua menu itu halal karena menu yang disediakan itu vegetarian dan betul-betul halal Sobat Secan. Gitu ya Sobat Secan, rasanya enak sekali. Wah, Yuk pokoknya. kita lanjutkan makan yang lain. Lanjutkan yuk. nih. Nah, sekarang Pak Paul kita putar dikit nih. Boleh. Ada menu sate kacang. Nih kalau dari penampilannya tuh kayaknya veggie banget nggak sih? Ada tomat, ada timun sama seladanya. Dan nih si sate kacangnya itu. Dan sahabat Secan, nih fakta uniknya nih bukan daging juga Pak. Ternyata ini Oh. mungkin dari bahan kedelai. Kedelai. Ya. Kedelai. Cuman nih termasuk yang besar-besar ya Pak ya. Ya, makanya langsung Besar-besar. dicoba yuk. Coba yuk. Nah mungkin ayo silakan. Saya coba Iya. dahulu ya. Boleh. Satu ya. Boleh. Nah, Silakan Raka. oke siap. Nah aku ambil yang bagian tengah nih yang banyak bawang gorengnya karena Kita aku coba suka ya. bawang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, coba ya, sahabat Chan, kita cobain nih rasanya. Sangat lezat loh. Teksturnya seperti sate ayam beneran. Bisa ketara teksturnya. Ini terbuat dari bahan bukan daging karena pas digigit itu garing-garing kayak sayur selada tapi bentuknya jadi kayak sate gitu. Betul. Kak. Kayak krenyes. Kalau sahabat Secan nih pernah masa kecilnya tuh iseng-iseng suka makan gabus. Agak mirip kayak gitu. Cuman ini ya kayak gitu. Kalau daging kan lebih ke kenyal. Dan dia teksturnya agak ngelawan. Tuh. Sedangkan Ini lembut. kalau si ini sate kacang ini lembut dan bawang gorengnya ini ternyata bukan bawang goreng. Mungkin ini kulit kol ya, kayaknya kulit kol atau apa gitu sejenis kulit kol tapi ini kayaknya sih bukan bawang goreng sih. Ini karena bentuknya kayak gini. Iya, Pak. betul. Kayak gitu. Betul. Mantap Jadi pokoknya. ini enak dan sehat. Vegetarian. Pokoknya sahabat Secan wajib datang ke vegetarian ini, apalagi buat teman-teman sahabat Secan yang doyan banget makan sayur. Ini aman banget, non lemak sama sekali, non kolesterol. Karena terbuatnya itu dari itu tadi Pak Paul, bahan sintetis itu. Jadi aman lah buat orang yang memiliki riwayat penyakit jantung, yang nggak boleh makan kolesterol lah, diabetes yang tadi kita sebutin di wawancara tadi. Pokoknya nih recommended banget sih menunya ya. Iya, Enak dan kenyangin juga sih. Kenyangin banget. Sobat Secan, Nah. kita mau coba menu selanjutnya ya Raka ya. Namanya ayam kung pao. Ayam kung pao nih. Jadi ini kalau misalnya kita lihat nih teksturnya itu di sini ada kayak ditabur kacang-kacang mede gitu sahabat Secan. Tabur kacang mede, terus juga ada kayak garnish-garnishnya itu kayak ada paprika, terus ada selada, ada semacam tomat. Nah, kita langsung yuk cobain yuk. Nah, Yuk, silakan yuk. Pak Paul. Kita coba Mari, dulu mari, yuk. mari. Kita coba ayam kung pao. Kung pao. Nah, aku mau pertama nyobain si ayamnya dulu tanpa si kacang mede. Rasanya tuh kayak gimana sih? Kasih kayak ini ya, kayak kuah-kuah gitu kali ya. Nah, gimana Pak Paul rasanya? Seperti ayam beneran. Seperti ayam. Padahal nih, fakta uniknya ini bukan ayam. Ini tuh kedelai yang sudah diolah ala vegetarian ini. Nah, makanya nih Pak Paul bilang sih kayak ayam. Coba nih. Saya bilang kayak apa nih? Kayak bebek kah? Coba ya. Silakan coba. Ini berbeda dari yang sate kacang tadi. Ini lebih kenyal. Sedangkan kalau si sate kacang tadi itu teksturnya
mirip-mirip seperti ngegigit kayak agak gigit-gigit gabus gitu ya, Iya, lebih betul. lebih ringan dia teksturnya, sedangkan ini lebih kenyal dan mendekati seperti daging ayam aslinya. beneran. Kayak gitu. Nah, Enak. enak banget. Nah, kita cobain yang pakai, kita mix ya, Pak. Iya, Ada coba. paprika sama kacang Kacang medenya nih. medenya. Nah, kita mix nih sahabat Chan. Seperti apa sih? Kita coba. Gimana rasanya, Raka? Seger ya. Iya. Karena ini tuh paprikanya paprika hijau, seger. Ada juga paprika merah juga sih, cuman sama kan rasanya, lebih seger, Iya. lebih enak pas dicampur ternyata, Pak. Oh, begitu. Kacang mede langsung dicampur sama ayam kung pao sama si paprikanya itu loh. Oh, baik. Nah, ini sekarang kita udah menu berikutnya nih, yang ketiga nih berarti menunya ya. Itu ada rendang khas Vegetus vegetarian ini. Nah, kalau kita bisa lihat nih, kita naikkan sedikit. Iya, jadi ada kentang. Kentangnya lucu ya, kecil-kecil gitu ya, Pak Paul ya. Sama ada si rendang nih, cuman bukan daging beef, bukan daging sapi, melainkan ini kaki jamur. Oh, Ya, mirip banget ya, Pak Paul ya, mirip Bener. banget sama rendang ya. Tadi juga saya sekilas kayak, ini daging kah? Ternyata bukan, sahabat Secang. Ternyata ini, dari tampilannya sekilas seperti rendang beneran. loh. iya makanya itu. Nah, langsung nih kita icip-icip sahabat Secang. Mari Pak Paul, silakan. Yuk, saya coba ya. Boleh. Raka duluan Oke, ya? aku dulu ya. Oke, aku icip rendang sama si kentang sama kita kasih sedikit kuahnya. Nah, mungkin aku bakal nyoba pertama itu adalah kuahnya sahabat Secang. Kita ambil ya, Sobat Secang. Coba kita cek ya kuahnya itu. Nah, ini kalau menurut pribadi saya mirip sama rendang-rendang khas orang Jawa sih ya, karena lebih basah dia teksturnya. Karena setahu saya nih kalau rendang itu dia tuh kering kan Pak ya, ada yang kering kan. Nah, ini kebetulan Pak Paul nih pecinta rendang juga sahabat Chan. Jadi tuh rendang tuh kering. Nah, sedangkan kalau di sini teksturnya agak lebih basah. Ya, ini bertekstur begini nih. Seperti daging beneran ya. Seperti daging ya. Nah, aku sih penasaran nih nyobain kentangnya dulu sih pasti. Kita coba nih kentangnya. Enak kentangnya, bener sumpah enak. Karena kentangnya tuh nih, kentangnya nih tanpa harus pakai ini, tanpa harus pakai si kuah-kuahnya itu ya, cuman kayak sedikit bumbu nih. Jadi bumbunya itu udah kayak ngeresap gitu ke dalam kentangnya, gurih, bener gurih. Kan biasanya kalau sahabat Secang nih kalau makan kentang tuh tawar ya, agak-agak tawar gitu rasanya. Nah, ini udah menyerap, mungkin karena dia ukurannya yang lebih kecil, jadi daya penyerapan bumbunya tuh lebih maksimal kayaknya ya, Pak Paul ya. Dan kemungkinan besar adalah faktor pola masak yang benar. Untuk vegetarian itu tidak boleh sembarangan cara masaknya. Jadi memang harus sesuai dengan ketentuan untuk makanan-makanan vegetarian. Nah, sahabat Secang, ini kita udah masuk ke menu yang terakhir nih, Pak Paul. Iya, bener. Itu ada soto Betawi sama sop hisit. Nah, sop hisit, baru denger juga nih sop hisit itu apa sih? Cuman kita cobain aja kali ya. Betul. Nah, langsung Ayo. nih. Nah, Kita soto cobain, Betawi. kita cobain yuk Sobat Secang, soto Betawinya. Ya. Kita coba sedikit dulu. Nah, ini aku mau nyobain si sop hisit. Kita cobain yang tanpa jamurnya dulu ya. Ini teksturnya nih. Sama seperti pada sop kayak umumnya gitu, lebih kental dia. Coba kita coba ya. Sip. Soto ini rasanya sama persis dengan soto Betawi lainnya. Dagingnya sangat empuk. Dan dagingnya ini terbuat dari kedelai. Kedelai. Jadi kalau diperhatikan tuh
agak-agak ini juga ya, agak-agak mirip sama soto Betawi pada umumnya. Dagingnya banyak kok itu. Bukan daging, sorry. Kedelai. Kedelainya itu banyak banget, full. Jadi makan satu porsi ini aja kayak udah kenyang banget gitu. Bener. Jadi satu porsinya ini bisa untuk berdua. Bisa buat berdua juga sih, bisa buat rame-rame. Ini soto Betawi yang aman ya, karena terbuat dari vegetarian. Jadi kita mengkonsumsinya dalam jumlah agak lumayan itu juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena betul-betul murni vegetarian. Nah, rasanya makanan ini gimana, Ran? Nah, ini Pak Paul, kalau misalnya Pak Paul mau nyoba ini, ternyata si sop hisit itu cocok banget dimakan di musim hujan kayak gini. Bener, enak. Karena apa? Anget, terus juga bumbunya tuh berasa banget. Bumbunya berasa. Jadi kayak mirip-mirip sop yang biasa disajikan biasanya kan ada restoran cepat saji yang menyediakan sup. Nah, sedangkan kalau di sini tuh supnya tuh lebih rempah, Pak. Rempah dia. Lebih berasa rempah-rempahnya sih. Nggak cuman sekedar asin. Jadi kayak ada sedikit rempah gitu. Mungkin kayak kunyit gitu. Ada rasa kunyitnya sih. Nah, coba deh, Pak Paul cobain deh. Sobat Secang tertarik juga nih pengen merasakan coba nih. sop hisitnya. Sip. Ambil. Kita coba ya. Boleh. Nah, sekarang nih aku gantian, aku mau coba si sobet, soto Betawinya nih. Begini bentuk sop hisitnya ya, teksturnya. Kita coba kuahnya. Rempahnya terasa loh, Sobat Secang, sop hisitnya. Enak. Mantap ya, Pak? Iya, bener. Nah, ini si soto Betawinya tuh kayak kaldunya ini banget, kuning banget ya. Dan pasti bakal berasa banget sih kalau kaldunya kuning ini nih. Bener. Bener. Kaldu banget rasanya, bener. Enak banget. Overall, semua menu makanannya betul-betul enak dan lezat. Yang paling penting memang, menu ini semua yang ada di meja yang kita sudah coba ini terbuat dari vegetarian. Jadi tuh absolutely vegetarian food ya. Yes. Jadi itu semuanya itu yang kita makan itu bukan 100% daging. Itu tuh sintetis semua. Dari kedelai, ada yang dari kaki jamur juga, Pak Paul. Iya. Kentang, dan pokoknya bener-bener veggie banget deh. Ya, jadi buat sahabat Secan yang istilahnya nggak suka makan sayur-sayuran pun nyobain menu ini, itu enak banget. Bener, pasti akan enak. suka. Pasti akan suka. Dan bakalan doyan sayur sih kayaknya sih. Iya, bener. Mantep ya, Pak ya pokoknya. Dear Sobat Secang, berhubung saya harus mengikuti kegiatan lainnya untuk selanjutnya bersama Kak Raka ya. Oh iya, jadi Pak Paul tuh lagi ada kegiatan berikutnya nih sahabat Secan. Mungkin nanti bakal ada Kak Bravo yang nemenin kita lagi buat closing unboxing makanan ini. Oke, Sobat Secang, saya pamit dahulu ya. Terima kasih makanannya. Makasih Pak Paul, makasih banyak. Terima kasih Raka. Makasih. Wah, nih terima kasih banyak loh Kak Bravo atas sajiannya tuh, banyak banget yang disediain. Sama-sama, makanannya. Nah, sahabat Secan, jangan lupa nih untuk selalu like, komen, dan subscribe YouTube Secan Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan dan kecantikan. Nanti Kak Bravo jangan lupa subscribe juga ya. Pastinya ya. Jadi itu emang beragam banget loh di Secan tuh, nggak cuma ngebahas soal kecantikan kok. Ada juga kayak kesehatan-kesehatannya juga Kak Bravo. Termasuk konten ini unboxing makanan vegetarian ini kayak gitu. Siap. Oke sahabat Secan, itulah hasil review kita makanan vegetarian yang ada di Vegetus Vegetarian ini. Saya Raka Wira Satria selaku host pamit undur diri ya sahabat Secan, dan saya Sula Berwita juga selaku owner dari restoran Vegetarian juga pamit untuk undur diri. Oke, makasih banyak Kak Bravo. Terima kasih juga Kak. Semoga sukses selalu usahanya ya. Thank you Kak. Oke, dah sahabat Secan.